Episode 431. Aku seorang dokter, kata Jensen berteriak, lalu dia jongkok dan memeriksa denyut nadi pria paruh baya itu. Kamu dokter? Bagus, cepat periksa kakakku, kata wanita dengan rok pendek itu dengan bersemangat. Asal kamu bisa menyelamatkan kakakku, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Jensen memandang wanita itu dengan kaget. Kamu mau mengabulkan apapun permintaanku? Sungguh pandai berbicara. Amanda, jangan terlalu terbawa perasaan. Wanita dengan sweater di sebelahnya jauh lebih tenang. Dia merasa Jensen masih terlalu muda untuk menjadi dokter. Apakah karena dia ingin mendekati wanita itu? Dia tahu betapa cantiknya dirinya dan Amanda Carson. Untuk memulai percakapan dengan mereka, orang-orang ini menggunakan segala cara. Setelah Jensen memeriksa denyut nadinya, dia terlihat semakin serius. Mengetahui bahwa pria parubaya itu terkena bisa serangga yang legendaris, dia mengeluarkan tas akupunturnya dan menusuknya. Tunggu, apakah kamu sudah mensterilkan jarum perak ini? Selain itu, apakah kamu punya sertifikat medis? Tanya wanita dengan sweater itu. Tenang saja. Jensen dengan santai menenangkan dan segera menusuk jarum perak ke pria itu. Kali ini aku menggunakan akupuntur nomenklatur, yang khusus digunakan untuk detoksifikasi. Melihat ada jarum terpasang di dahi, leher, perut, dan titik akupuntur lainnya dari pria paruhbaya itu. Lalu pria paruhbaya itu yang tadinya berhenti bernapas lalu perlahan pulih. Wajahnya terlihat tidak terlalu pucat lagi. Wah, ini akupuntur tradisional Huaxia. Melihat kejadian ini, penonton pun menjadi kagum. Saat ini, kerumunan orang itu terpisah, dua sosok orang masuk menyaksikan keramaian, dan ketika mereka melihat Jensen, mereka langsung berteriak, "Ah, kamu si pecundang itu? Siapa yang membiarkanmu memeriksanya?" Orang yang masuk itu adalah Martha dan Fernando. Martha melihat kedua wanita cantik itu dan tertawa melihat kemalangan mereka. "Pecundang, tidak mengerti pura-pura mengerti, kamu hanya akan membunuh orang itu dan masuk penjara." Dia mengenali dua wanita cantik itu, salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota. Yang satu bernama Amanda Carson dan yang lainnya adalah Veronica Woodley. Jika Jensen membunuh orang itu, pasti dia akan dipenjara. Bibi, kamu kenal dia? Melihat seseorang mengenal Jensen, Amanda buru-buru bertanya. Tentu saja aku mengenalnya, dia adalah pecundang di keluarga Miller, seorang pria yang berlutut kepada istrinya dan tidak mau pergi meskipun sudah diusir, dia pria tidak tahu malu. Martha berkata dengan wajah jijik. Jensen merusak hubungan antara dia dan Antonio. Dia tidak sabar untuk memukul pecundang itu. Fernando juga berkata sambil tertawa, orang ini bukan dokter terkenal. Dia dari pedesaan, hanya bisa beberapa pengobatan tradisional. Amanda segera menatap Jensen dengan wajah marah. Dia mengira Jensen adalah seorang dokter, ternyata dia hanya seorang dokter liar di pedesaan. Veronica sedikit mengerutkan kening. Dia adalah putri kedua dari keluarga Woodley di ibu kota. Tentu saja, dia tahu tentang pecundang ini, yang telah merusak pernikahan kakaknya dengan putri ketiga keluarga Miller. Tak disangka ini pria itu. Berhenti. Amanda segera menghentikan Jensen dari pengobatannya. Tunggu sebentar, dia kena racun. Jika kamu tidak memberikan pertolongan pertama, efek sampingnya akan sangat serius. Jensen memegang jarum perak di kedua tangannya, lalu merangsang organ dalam pria paruhbaya itu. Karena racun ini sudah digunakan selama bertahun-tahun, racunnya sudah berkembang. Jika kamu tidak mengeluarkan racunnya, pasien pasti akan mati. Racun apanya? Kakakku baik-baik saja. Dari mana bisa ada racun? Pergi kamu. Kamu hanya dokter pedesaan yang tidak mempunyai izin, tak disangka sebelumnya aku benar-benar mempercayaimu, aku memang buta. Amanda terus menarik Jensen dengan kuat, tapi Jensen tidak bergerak seperti pohon tua. Saat ini, pria parubaya itu bersuara pelan dan tubuhnya tiba-tiba gemetar. Nah, sekarang kalau dia mati, pecundang ini hanya tinggal menunggu untuk masuk penjara. Martha makin tersenyum bahagia. Jika Jensen masuk penjara, tidak ada yang mencampuri masalah Elena lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Melihat Martha terlalu banyak omong kosong, Veronica mengerutkan dahinya dan menegurnya. Berhenti. Amanda melihat kondisi kakaknya semakin buruk dan dia tidak bisa menahan diri untuk menamparnya. Tapi, Natasha meraih pergelangan tangannya dan berkata sambil melihatnya dengan dingin, "Kenapa kamu sangat terburu-buru?"
Bisa atau tidaknya suamiku menyembuhkannya, kamu akan melihatnya sebentar lagi. Lepaskan. Amanda kaget. Menghadapi Natasha, seorang wanita cantik, dia tidak berani bertindak kejam. Warg. Pada saat ini, pria parubaya itu memuntahkan muntahan yang berbau busuk. Tetapi setelah dia muntah, napasnya menjadi stabil. Saat ini ambulans juga datang, dokter dan perawat segera memeriksanya. Dan mereka melihat bahwa pria parubaya itu sudah tidak apa-apa, hanya gula darah rendah. Mendengar kata-kata dokter, Amanda akhirnya merasa lega. Lalu dia melihat Jensen yang mau menusukkan jarum, dia tiba-tiba menghentikannya dengan satu tangan. Sudah cukup, pergi jauh dari hadapanku. Menurutnya, Jensen adalah seorang dokter liar yang tidak mempunyai izin, beruntunglah dia tidak membuat kakaknya terbunuh. Tak disangka dia masih mau menusuknya dengan jarum, dia sudah gila. Jensen, jangan pedulikan dia. Natasha sangat kesal dan berkata dengan dingin, suamiku sudah membantumu, dia tidak menerima sepeser pun uangmu. Sikapmu itu tidak benar, mungkin kakakmu sekarang terlihat baik-baik saja, semuanya itu karena pengobatan yang dilakukan suamiku. Cuy, dia? Dia bilang dia suaminya? Tidak tahu malu, di rumah dia berpura-pura bodoh, di luar dia dengan wanita lain lagi. Sebuah cibiran terdengar, Martha menatap Jensen dengan jijik. Kamu pasti ibunya Sylvia, kamu digigit anjing. Jensen tiba-tiba mencibir. Kamu yang digigit anjing, seluruh keluargamu digigit anjing. Martha sedang dalam suasana hati yang buruk. Benar atau tidak, kamu sendiri yang tahu, yang paling penting kamu sudah melewati masa inkubasi virusnya, tinggal tunggu serangan rabiesnya. Jensen meninggalkan sebuah kalimat, lalu pergi dengan Natasha. Jensen, jangan terlalu sombong, Bibi Martha adalah orang yang lebih tua darimu. Kata Fernando mengutuknya, kemudian dia menoleh untuk melihat Martha. Bibi, jangan dengarkan omong kosongnya, kita adukan saja dia setelah kita pulang, katakan saja dia punya wanita di luar. Namun, Martha terdiam. Tubuhnya gemetar dan dia membuka betisnya. Terlihat memang ada goresan. Ini gigitan anjing peliharaannya. Saat itu, dia pikir anjing peliharaannya telah divaksinasi, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, ketika mendengar Jensen berbicara begitu akhirnya dia menjadi sedikit panik. Bibi, kamu tidak percaya pada perkataan pengecut itu kan? Lukamu ini bukan gigitan anjing kan? Kata Fernando yang tiba-tiba kaget. Plak. Martha menampar wajah Fernando dan berteriak, pergi ke rumah sakit sekarang. Veronica melihat ke arah kepergian Jensen dan matanya sedikit menyipit. Apakah pria ini pecundang yang merebut wanita kakaknya? Berani sekali dia. Saat ini Jensen dan Natasha sedang menuju ke bank. Jensen, aku tahu kamu orang yang baik, tapi lain kali abaikan saja jika kamu bertemu masalah seperti ini, niat baikmu sia-sia, ada banyak orang kaya di ibu kota ini, yang hanya bisa memandang rendah orang lain, kata Natasha dengan marah. Lupakan saja. Jensen tidak peduli, siapa yang menyuruhku menjadi dokter? Dia mengerutkan kening, lalu kembali memikirkan racun yang dimiliki pria parubaya itu, dia menghela napasnya. Racunnya belum keluar, sepertinya akan sangat merepotkan. Tapi dia sudah diusir, Jensen juga tidak peduli lagi, dan berkata kepada Natasha sambil tertawa, omong-omong, kakak Natasha tadi kamu memanggilku suamimu di depan banyak orang? D432. Wajah cantik Natasha tiba-tiba memerah, tadi itu keadaan darurat. Oh ya, sepertinya tadi ada orang-orang keluarga Miller, jika mereka menggunakan ini untuk mencari masalah, aku takut itu akan merugikanmu. Untuk apa takut? Elena juga sudah tahu hubunganku denganmu. Yang penting dia tidak mempedulikannya. Sedangkan pendapat orang lain, itu bukan urusanku. Jensen mengangkat bahu dan menambahkan, tapi, aku senang kamu memanggilku suami. Dia terus berpikir bahwa gaun Natasha tadi malam, seperti yang dipakai seorang istri di rumah, membuatnya terpesona. Natasha tiba-tiba memegang dagu Jensen dengan jarinya, lalu berkata dengan cara yang menawan, karena aku sudah memanggilmu suami, bagaimana kalau malam ini? Jensen tanpa sadar mengangguk, seperti ayam yang diberi makan nasi. Natasha dan Elena memiliki gaya yang berbeda. Sepertinya perasaannya juga berbeda. Mimpi. Natasha tertawa dan memimpin jalan. Jensen melihat sosok Natasha yang sempurna, tapi dia merasa sangat gelisah.
Setelah memasuki bank, mereka melihat ada banyak orang yang mengantri. Seorang manajer lobi datang dan menarik-arik Jensen. Dia langsung mengabaikannya dan menghampiri Natasha. "Nona, ada yang bisa saya bantu?" Manajer lobi itu berusia 30-an, botak dan berbicara dengan sopan. Dia berpikir, bagaimanapun kemampuan dia lebih hebat daripada anak laki-laki berpakaian sederhana ini, akan bagus kalau wanita cantik ini bisa menyukai dirinya. "Kamu tidak cukup berkualifikasi untuk melayaniku, panggilkan manajer pelangganmu kemari." Natasha berkata dengan dingin, dia melihat mata manajer ini menghinanya, suasananya langsung menjadi tidak enak. Manajer lobi ditolak dan dia bertanya dengan canggung, "Saya belum tahu apakah Anda ingin menabung atau meminjam uang." "Aku mau pinjam uang 1 miliar yuan. Kalau begitu, aku akan segera mengantarmu bertemu manajer pelanggan." Manajer lobi itu tidak berani mengabaikannya dan membawa keduanya masuk ke ruang VIP. Saat ini, masih banyak orang di ruang VIP. Manajer pelanggan terus-menerus berbicara dengan seorang wanita cantik berusia 30-an. Melihat pakaian wanita cantik ini dan perhiasaannya, pasti dia seseorang dengan latar belakang yang besar. "Nona Irene, pinjaman 1 miliar yuan sudah disetujui bank, tapi butuh waktu setengah bulan untuk mencairkannya. Aku menginginkannya sekarang, tidak bisa menunggu." Wanita cantik itu sedang bermain dengan ponselnya dan berkata dengan kesal tanpa mengangkat kepalanya. Dia adalah kakak kedua Elena. Suaminya membuka beberapa perusahaan dan masih sedang menunggu uangnya berbalik. Dan dia juga seorang VIP kartu platinum dari bank bisnis ini, ditambah di belakangnya ada keluarga Miller. Dia tentu saja memiliki kualifikasi untuk meminjam uang. Apakah kamu si pecundang itu?" Sambil berbicara, dia melihat Natasha dan Jensen yang masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata dan berkata, "Kamu sedang mencari seorang wanita lain di belakang adikku. Aku akan memberitahu adikku tentang ini dan tunggu saja keluarga Miller akan membunuhmu." Jensen mengerutkan kening, kenapa di mana-mana dia bertemu dengan orang sombong dari keluarga Miller. Melihat Jensen mengabaikan dirinya, Irene lanjut berbicara, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah seorang pengecut yang bergantung pada istrinya, memenuhi syarat untuk datang ke ruangan VIP?" Mendengar perkataannya, banyak orang di ruangan memandang Jensen dengan jijik. Bagaimanapun, ruangan ini hanya untuk memprioritaskan urusan tamu VIP. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Seorang pengecut yang bergantung pada istrinya, siapa yang bisa membiarkannya masuk? Apalagi, zaman ini mana ada orang yang bergantung hidup pada istrinya, sungguh tidak tahu malu. "Maaf kalian berdua, ada perlu apa datang ke sini?" Manajer pelanggan melihat Jensen dan bertanya. "Kami ke sini untuk meminjam uang." Jensen berkata. "Haha, berapa banyak yang mau kamu pinjam? 12.000? 50.000? Apakah ini pertama kalinya kamu di ruangan VIP? Pinjaman di sini mulai dari 100.000 yuan." Irene tertawa dan berkata, seperti orang-orang keluarga Miller sangat meremehkan Jensen dan merasa Jensen telah menyusahkan keluarga Miller. Yang terpenting pecundang ini berulang kali membuat keluarga Miller tidak senang. "Tuan, di sini minimal 100.000 yuan. Jika lebih kecil, Anda bisa menggunakan aplikasi di ponsel atau kartu kredit." Manajer pelanggan diam-diam juga mencibirnya dengan dingin. "Haha, pengecut ini, walaupun pinjaman 3.000 yuan dia juga tidak mampu membayarnya, lihat," kata Irene sambil bermain dengan kukunya. Terdengar semakin banyak ejekan di aula itu. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya memiliki harta kekayaan. Menurut mereka uang 3.000 yuan sangatlah sedikit. "Manajer, cepatlah usir dia," kata Irene berteriak kepada manajer itu. Manajer pelanggan segera mengeluarkan perintah pengusiran, "Kalian berdua silakan keluar, kalian tidak diterima di sini." Wajah Jensen sedikit kesal, "Bank itu untuk berbisnis, bagaimana mungkin kamu mengusir para tamu? Apa kamu pantas menjadi tamu? Biar aku beritahu, hari ini aku datang untuk meminjam uang 1 miliar yuan. Apakah kamu sudah mendengarnya dengan jelas? Itu adalah 1 miliar yuan, mungkin kamu tidak bisa membayangkan uang sebanyak itu selama hidupmu. Aku ini adalah tamu VIP kartu platinum. Kamu tidak ada apa-apanya, kalau kamu punya kemampuan coba saja pinjam 1 miliar yuan, aku mau melihatnya. Sekarang bahkan kamu tidak berani membuka mulutmu," kata Irene meremehkan. Manajer melihat pakaian Jensen tidak lebih dari 1.000 yuan, tentu saja dia meremehkannya. Dia berkata dengan samar, "Nona Irene benar, pinjaman 1 miliar yuan adalah untuk VIP kartu platinum. Anda berani?"
Begitu dia selesai berbicara, Jensen berkata dengan berani. Aku pinjam 1 miliar yuan. Ruangan itu menjadi sunyi. Pinjaman 1 miliar yuan, ini bukan perkataan yang berani dikatakan semua orang. Terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat atau tidak, bahkan jika Ban benar-benar meminjamkan uang, bunga yang harus dibayarkan kembali setiap bulan saja sudah cukup membuat orang pusing. Tapi, pengecut yang hidup mengandalkan istrinya ini berani berkata seperti itu. Menir pelanggan terkejut sesaat. Saat ini, pikirannya terguncang. Apakah dia tamu VIP? Iren juga terdiam sejenak dan berkata dengan sinis, omong kosong, kamu pikir jika kamu bilang mau meminjam kamu bisa mendapatkan pinjaman itu, Ban akan menilaimu dulu, apakah kamu memenuhi syarat. 1 miliar, kata-kata yang bagus, kamu bahkan belum pernah pegang uang 1 miliar. Pinjaman 1 miliar yuan umumnya sulit dilakukan atas nama individu kecuali ada perusahaan sebagai jaminan. Plak. Natasha yang diam, tiba-tiba melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja dan berkata kepada menir pelanggan, coba evaluasi nilai perusahaan ini. Menir pelanggan buru-buru mengambil informasi itu untuk diperiksa, memeriksa keuangan perusahaan itu dan seterusnya. Tiba-tiba dia mengangkat wajahnya juga berubah. Ini sudah cukup. Perkataannya membuat seluruh ruangan semakin sunyi. Iren sepertinya tak tertampar dengan keras. Tak disangka Jensen memenuhi syarat untuk meminjam uang 1 miliar. Apakah kamu sedang bercanda? Menir, apa matamu terbutakan? Pengecut ini mana mungkin bisa memenuhi syaratnya? Iren dengan marah menatap Menir itu. Menir itu tampak malu dan berkata sambil tersenyum, mereka memberikan jaminan PT Senlena. Nilai pasar perusahaan ini adalah 1,8 miliar yuan, yang memang sudah mencapai kualifikasi bank. Iren tercengang. Bukankah Jensen anak desa? Bagaimana dia bisa punya perusahaan bernilai miliaran yuan? Tuan, apakah kamu yakin ingin meminjam 1 miliar yuan? Menir pelanggan bertanya lagi, terlihat sangat sopan. Yakin? Jensen mengangguk pelan. Menir pelanggan sangat senang. Jika prosedurnya selesai, kinerjanya akan sangat meningkat. Dia ingin terus berbicara. Tapi, kamu tidak memenuhi syarat untuk melayaniku, suruh direktur bankmu kemari. Perkataan Jensen ini secara langsung mempermalukan Menir pelanggan. Tuan, aku bisa melayanimu. Menir membantah, tidak ingin melepaskan tamu besar ini. Suruh direktur bankmu kemari. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Tadi Menir pelanggan itu memandangnya rendah dan melihatnya saja membuatnya kesal. Episode 433. Wajah Menir pelanggan langsung terlihat masam. Meskipun dia sangat kesal, tapi mana mungkin dia bisa membiarkan pelanggan besar pergi begitu saja? Dia buru-buru mencari direkturnya. Iren duduk di sana dengan marah, seperti duduk di atas paku, entah kenapa dia duduk dengan tidak nyaman. Dia tidak menyangka pecundang itu berubah menjadi orang kaya. Karena ini dia merasa tidak senang, tetapi dia juga tidak berdaya. Bagaimanapun Ban juga mengatakan bahwa Jensen memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Tak lama kemudian, direktur Ban yang botak dan gemuk itu berlari mendekat. Setelah melihat Jensen, dia menjabatnya dan tersenyum penuh semangat, Tuan Jensen, kamu ingin meminjam 1 miliar yuan. Tenang saja, aku dengan cepat akan mengurus masalah ini untukmu. Tapi Jensen tidak berjabat tangannya. Lalu dia berkata dengan pelan, masalah ini, aku ingin secepat mungkin diselesaikan. Jangan khawatir, selama lulus evaluasi dan peninjauan, bank kita akan segera memberikan uangnya, kata direktur itu tersenyum. Dia datang setelahku, harusnya dia juga meminjam uang setelahku. Kata Iren tiba-tiba mencibir, Jensen, aku perlu setengah bulan untuk meminjam 1 miliar yuan. Kalau kamu, mungkin harus tunggu setahun. Oh ya? Bagaimana kalau aku ingin segera menerima uangnya? Semakin Jensen memandang Iren semakin kesal. Dia berencana untuk memberinya pelajaran. Kamu pikir kamu siapa? Hanya pemilik sebuah perusahaan kecil saja. Ada banyak perusahaan kecil seperti itu di ibu kota. Kamu siapa? Kata Iren tidak setuju, lalu melihat direktur itu dan berkata, Pak Direktur, menurutmu benar tidak? Direktur itu diam-diam merasa tertekan, terjebak di tengah keduanya. Walaupun Jensen orang yang memiliki uang, tapi Nona Iren adalah pelanggan besar. Direktur itu mengangguk dan berkata, ya, semuanya ikut aturan yang datang lebih duluan dan yang belakangan harus menunggu.
Bagaimana kalau aku ingin segera menerima uangnya? Jensen bertanya lagi. Wajah direktur itu menjadi serius, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Jensen, sepertinya tidak bisa. Semua orang di ruangan memandang Jensen dengan jijik. Dalam hati berkata bahwa orang ini terlalu berlebihan. Apakah luar biasa bisa meminjam 1 miliar yuan? Bukannya wanita dari keluarga Miller itu juga meminjam 1 miliar yuan? Dia masih juga ingin diprioritaskan. Apa bisa dibandingkan dengan keluarga Miller? Aku tidak hanya minta diprioritaskan menerima uangnya, tetapi juga ingin wanita itu diusir. Direktur, tolong urusi semuanya, kata Jensen menambahkan. Direktur itu hampir memakinya, dia berkata dalam hatinya kalau pria ini gila. Hahaha. Iren tidak bisa menahan tawanya, kamu berani usir aku, kalau kamu punya kemampuan untuk meminjam 2 miliar yuan, itu masih mungkin. Baiklah, aku pinjam 2 miliar yuan. Jensen menjawab dengan ringan, kata-kata itu membuat aula menjadi sunyi. 2 miliar yuan. Ini adalah pelanggan besar di antara para pelanggan. Hanya dengan pinjaman ini kinerja bank mereka akan sangat meningkat. Dan mereka juga bisa membanggakan diri mereka di depan kantor pusat. 2 miliar yuan, aku tidak bisa membayangkan, ini adalah bos besar. Orang-orang di aula VIP tidak berani meremehkan pemuda ini lagi. Di wajah mereka terlihat lebih banyak kekaguman daripada kecemburuan. Bahkan dengan kekayaan mereka, mereka tidak berani dengan mudah mengatakan 2 miliar yuan. Bahkan Iren yang dari keluarga Miller tidak berani, dalam sekejap dia terdiam di sana. Direktur sempat heboh, namun setelah tenang, dia berbicara lagi sambil tersenyum, Tuan Jensen, pinjaman 2 miliar yuan bukanlah hal yang sepele. Sepertinya perlu tanda tangan dari kepala direktur kita, bagaimana? Kalau begitu aku pinjam 3 miliar. Jensen tiba-tiba menaikkan pinjamannya lagi. PFFT. Direktur itu terjatuh duduk di sofa, wajahnya pucat ketakutan. Menir pelanggan yang berdiri dengan hormat di sampingnya menyesali bahwa dia telah memandang rendah bos besar itu. Pembual besar. Iren yang melihat Jensen membuatnya malu, berdiri dengan marah dan menunjuk ke arah Jensen. Perusahaan jelekmu hanya memiliki nilai pasar 2 miliar yuan. Jadi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk meminjam uang sebesar 3 miliar. Peringatannya membuat semua orang bereaksi. Direktur menghela napas lega, perasaannya diombang-ambingkan oleh pertimbangan untung dan rugi. Dia ingin Jensen mendapatkan pinjaman itu, tapi dia juga ingin Jensen gagal mendapatkannya. Dia berkata dengan sopan, Tuan Jensen, pinjaman 3 miliar yuan harus dievaluasi oleh kantor pusat dan perkiraan nilai pasar perusahaan Tuan Jensen tidak sampai 3 miliar yuan. Apakah Jensen punya properti di ibu kota? Tidak ada. Jensen dengan tenang menggelengkan kepalanya. Iren bernapas lega, sebelumnya dia sudah membuat Jensen marah, dia sangat takut Jensen benar-benar sukses mendapatkan pinjaman itu. Tapi aku punya kartu ini. Tanpa menunggu Iren bahagia terlalu lama, Jensen mengeluarkan kartu Raja Bintang. Direktur yang awalnya tidak peduli, langsung melotot kaget bersama para anak buahnya. Tangannya gemetar sambil mengambil alih kartu Raja Bintang Jensen, lalu dia segera berlari untuk menelepon dan mengonfirmasinya. Halo, Tuan Fier, ini adalah cabang dari Bank Umum Bisnis. Aku ingin bertanya apakah di grupmu masih ada pemegang kartu Raja Bintang lainnya? Ya, Nona Gracia memberitahu kami pada pertemuan tadi malam. Setelah direktur menutup telepon, kakinya gemetar, memegang kartu Raja Bintang seperti memegang bom waktu. Bank Umum Bisnis mereka memiliki hubungan kerja sama dengan grup Aliansi Bintang, jadi dia tahu mengenai kartu Raja Bintang dan pernah melihat kartu ini di kantor pusat. Pemegang kartu ini adalah 10 orang terkaya di Huaxia. Tetapi saat ini, Iren masih berteriak kepada Jensen, pinjaman, kita lihat saja bagaimana kamu akan meminjam. Bos sebuah perusahaan kecil juga berani membuat pernyataan liar seperti itu, aku akan melihat bagaimana caramu mengusirku hari ini. Tapi begitu kata-katanya diucapkan, sebuah suara dingin terdengar. Maaf, Nona Iren, Anda tidak diterima di bank kami, silakan segera pergi. Direktur itu mengusirnya dengan dingin. Orang-orang di ruangan VIP semua tercengang, dia dari keluarga Miller, dia diusir. Tuan, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tanya. Iren curiga dia salah dengar. Saya tahu, saya juga bisa bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Direktur itu mengangguk pelan dan berkata kepada Satpam, Security, tolong bawa wanita ini keluar dan jangan biarkan dia masuk ke bank kita.
Kamu cari mati. Irene berteriak keras, marah dan menolak untuk pergi, tetapi penjaga keamanan tetap membawanya pergi. Aku akan menuntutmu. Siapa presidir kantor pusatmu? Suruh dia keluar. Ketika dia bawa pergi, Irene berteriak berulang kali. Dia berpikir bahwa dia telah dipermalukan sebagai putri kedua keluarga Miller. Selain itu, dia juga tamu VIP kartu platinum di bank ini. Direktur sama sekali tidak merasa terancam oleh Irene. Ketika Irene meninggalkan aula VIP, dia berkata lagi, omong-omong, bank kami tidak akan menyetujui pinjaman Anda. Anda bisa meminjamnya ke bank lain. Pinjaman tersebut tidak disetujui dan bahkan dia diusir, ini sangat memalukan. Padahal, direktur juga punya kesulitannya sendiri. Tidak baik menyinggung keluarga Miller, tapi begitu juga dengan grup aliansi bintang. Jika grup aliansi bintang ingin memindahkan bank umum bisnis mereka dan mengambil uang mereka kembali, itu sudah cukup untuk membuat mereka bangkrut. Tuan Jensen, bank kami akan segera menyetujui pinjamanmu. Diperkirakan akan masuk dalam waktu setengah jam. Direktur dengan hormat mengembalikan kartu Raja Bintang kepada Jensen dan dengan sopan berkata, sebenarnya, dengan identitas Tuan Jensen, tidak perlu adu mulut dengan Nona Irene. Jelas, dia merasa masih tidak pantas untuk mengusir Irene Miller. Melihatnya membuatku tidak nyaman. Kata Jensen tidak peduli, jika orang kaya seperti dia melihat yang tidak enak dipandang akan diusir pergi. Kehidupan orang kaya terkadang sangat polos. Direktur tertawa sampai hampir menyemburnya. Apakah seperti ini masih dibilang polos? Untuk mempermalukan Irene, dia mengucapkan 3 miliar dalam kemarahan. D434. Masalah pinjaman diselesaikan oleh Natasha. Saat ini, ponselnya berdering. Itu adalah telepon dari Arthur Carson. Dia meminta Jensen untuk memeriksa kakaknya. Jensen diam-diam merasa malu karena hampir melupakannya. Dia buru-buru naik taksi menuju tempat yang sudah ditentukan. Di sebuah jalan besar, Arthur dengan 2 orang sudah menunggunya. 2 orang ini juga sudah pernah ditemui Jensen sebelumnya di pesawat si gemuk dan si kurus. Adik Jensen, kamu datang. Dari kejauhan, dia melihat Jensen datang. Arthur bergegas menghampirinya. Kak Arthur. Jensen juga menyapa dan mengedipkan mata kepada 2 orang yang gemuk dan kurus itu. Walaupun jarang bertemu satu sama lain, tapi mereka memiliki persahabatan sehidup semati di pesawat. Dengan persahabatan ini, terkadang mereka tidak perlu mengatakan apa-apa. Satu tatapan sudah mewakili banyak hal. Adik Jensen, untuk menunggumu, aku telah membawa pasukanku, kata Arthur sambil tertawa. Jensen menatap tajam. Dia tahu Arthur memiliki jabatan yang tinggi dan memiliki banyak pasukan, tetapi Jensen tidak menyangka dia akan membawa mereka. Di mana? Jensen melihat sekeliling dan tidak menemukan ada orang berpakaian tentara, hanya ada beberapa orang yang sedang lalu lalang. Mereka berdua itu. Melihat Jensen melihat sekeliling, Arthur tersenyum dan menunjuk kedua orang yang gemuk dan kurus. Jensen sejenak terkejut dan juga menunjuk kedua pria itu dan berkata, ini gerombolan pasukan. Dia mengira yang disebut gerombolan pasukan, mungkin tidak sampai ribuan orang. Tapi mungkin ada ratusan orang, ternyata hanya 2 orang. Ya, pria kurus ini bernama Krillin dan pria gemuk itu bernama Dolly. Arthur mengangguk. Jensen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hehe, saudara Jensen, ayo kapan-kapan kita minum. Pria kurus itu tersenyum dan berkata, masih ada Brigadir Arthur jadi dia masih tidak berani terlalu sombong, kalau tidak dia sudah merangkul Jensen. Beberapa orang itu berjalan sambil mengobrol, menuju rumah keluarga Carson. Keluarga Carson, sebagai salah satu dari 8 keluarga elit di ibu kota, memiliki posisi yang lebih besar daripada keluarga Miller. Dan juga peringkat kelima dalam keluarga bangsawan. Mereka telah bergabung dengan militer selama beberapa generasi dan memiliki kewenangan yang besar di ibu kota. Ketika dia datang ke keluarga Carson, Jensen menemukan bahwa rumah keluarga Carson tidak sebesar keluarga Miller. Tidak ada penjaga sama sekali. Itu hanya sebuah rumah dengan area yang luas. Bahkan gerbangnya diawasi oleh penjaga keamanan biasa. Tapi, ini adalah keluarga yang dibayangkan Jensen, sederhana tapi tetap hangat. Mari. Arthur membawa Jensen masuk. Pada saat ini, di aula telah berkumpul banyak anggota keluarga Carson.
Melihat seorang pria parubaya terbaring di kursi, ekspresinya terlihat agak menyedihkan. Dia hanya bisa menghembuskan udara, tidak bisa menghisap udara dan dengan lemah melihat semua orang. Dr. Abiancolev, bagaimana dengan kakakku? Seorang wanita yang sangat cantik dengan cemas melihat ke arah dokter. Melihatnya membuat Jensen terkejut, bukankah ini wanita yang dia temui pagi ini? Lalu dia melihat pria parubaya itu, tubuhnya kekar dan berwajah kotak. Pria parubaya itu juga yang dia temui pagi ini. Sedangkan untuk dokter itu, dia juga seorang yang dikenalnya. Itu adalah Abiancolev dari sekolah dokter tradisional Lembah Hantu yang dia temui di pesawat terakhir kali. Nona Amanda, sepertinya Tuan Adam terkena angin jahat. Abiancolev meletakkan kotak obatnya dan membenarkan letak kacamatanya. Faktanya, gejala pria parubaya itu sangatlah aneh. Kondisi denyut nadinya tidak stabil. Dilihat dari yang dia tahu, dalam jangka pendek tidak terlihat gejala apapun. Amanda bertanya dengan cemas, Dr. Abiancolev, adakah cara untuk menyembuhkannya? Kakak saya tadi pagi pingsan 1 kali, lalu dokter bilang gula darahnya rendah. Siapa yang tahu, dia pingsan lagi setelah makan siang dan pemeriksaan fisik tahunannya mengatakan tubuhnya sangat normal. Amanda, seiring bertambahnya usia masalah kesehatan juga semakin banyak, jangan terlalu khawatir. Istirahat sebentar juga sudah tidak apa-apa. Di kursi, pria parubaya itu berkata dengan lemah. Seharusnya tidak ada masalah besar. Sepertinya hal itu disebabkan oleh kekurangan energi positif. Minum saja beberapa obat antiinflamasi amoxicillin, kata Abiancolev sambil tersenyum. Untuk gejala yang tidak terlihat ini, obat antiinflamasi adalah yang terbaik. Amoxicillin kan? Oke, aku akan menyuruh seseorang untuk segera menyiapkannya. Amanda segera mengangguk dan ingin menelepon, tetapi saat itu Jensen menghampirinya sambil menggelengkan kepalanya, obat antiinflamasi tidak efektif untuknya dan berbahaya. Kamu. Setelah melihat Jensen, Abiancolev dan Amanda berseru bersamaan. Wajah Abiancolev langsung terlihat muram. Bagaimana bisa dokter kecil itu datang ke sini? Dia tahu bahwa ini adalah di rumah keluarga Carson di ibu kota dan orang yang dia rawat memiliki gelar dewa perang. Dia memiliki reputasi besar di kemiliteran. Di keluarga yang begitu besar, Jensen sebagai dokter liar tanpa nama, seharusnya tidak akan bisa datang ke sini. Kamu pembohong, pagi ini kakakku masih baik-baik saja. Lalu kamu menyentuhnya, itu pasti kamu. Pengawal, bawa dia ke kantor polisi. Amanda berkata dengan marah sambil langsung menunjuk ke arah Jensen. Abiancolev terkejut, tapi diam-diam dia merasa senang. Amanda, kamu kenal dengan saudara Jensen? Saat ini, Arthur datang dan berkata, aku yang mengundang saudara Jensen ke sini untuk memeriksa kakak pertama, kamu jangan bicara sembarangan. Setelah melihat Arthur, Abiancolev kembali terkejut dan mengenalinya. Bukankah dia brigadir yang ada di pesawat itu? Amanda sangat terkejut mendengar bahwa Jensen dibawa ke sini oleh kakak kedua. Kata Amanda menjelaskan, kakak kedua, jangan tertipu olehnya. Pria ini pembohong. Aku dengar dia adalah menantu laki-laki keluarga Miller dan dia hidup bergantung pada istrinya. Dia bisa melakukan apa saja demi uang. Dia pasti datang untuk mendapatkan uangmu. Amanda, sepertinya kamu sudah salah paham tentang Jensen, wajah Arthur langsung terlihat marah. Amanda, Tuan Jensen ini dibawa kemari oleh kakak keduamu. Tidak sopan berkata seperti itu kepada tamu. Adam Carson yang berada di kursi juga ikut berbicara. Hidup dan mati diatur oleh yang di atas, kehidupan tidak bisa dipaksakan. Kak. Amanda tiba-tiba menjadi cemas dan tidak berani melawan kakak pertamanya. Dia menatap Jensen dengan marah dan berkata, kamu coba katakan, kamu bekerja di rumah sakit mana, kamu lulus dari universitas mana, dan siapa gurumu? Kamu tidak bisa menjawabnya, kan, kamu pembohong. Semua kerabat keluarga Carson menyipitkan mata ke arah Jensen dan merasa Jensen seperti pembohong karena dia masih terlalu muda. Aku yang mengundang Dr. Abiancolev. Dia adalah seorang dokter di sanatorium dan dia adalah pria yang paling bersinar dari sekolah pengobatan tradisional. Orang ini baru seorang dokter, kata Amanda menambahkan. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia datang karena diundang Arthur. Jika keluarga Carson tidak menyambutnya, dia akan pergi. Dokter bukanlah pengemis, jadi mereka tidak perlu meminta untuk memeriksa orang sakit. Cukup Amanda,
Penyakit kakak hanya saudara Jensen yang tahu bagaimana cara mengobatinya. Kalau kamu membuat masalah lagi, awas saja aku akan menghajarmu, kata Arthur yang sudah tidak tahan mendengar perkataannya lagi. Adam tahu temperamen adiknya sendiri. Tindakannya selalu tenang, kalau dia bisa membawa pemuda artinya pemuda itu benar-benar memiliki sedikit keahlian, jadi Adam juga membantunya dengan mengucapkan sepatah kata. Amanda menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi kakak pertama dan kedua percaya pada Jensen, jadi dia tidak bisa apa-apa. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat yakin bahwa Jensen adalah pembohong. Kak Arthur, izinkan aku langsung bicara ke intinya. Kamu tidak dapat menggunakan obat antiinflamasi untuk penyakit kakakmu ini. Melihat Arthur yang percaya pada dirinya, Jensen berkata perlahan, karena dia diracuni. Kena racun? Amanda dan Abian Cholev tertawa pada saat bersamaan. Abian Cholev sangat kesal dengan penolakan Jensen terhadap pengobatannya dan berkata, menegur, aku pernah merasakan denyut nadi Tuan Adam sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda keracunan di tubuhnya. Dr. Jensen, kamu berbicara omong kosong dan tidak bertanggung jawab. Dokter seperti kamu hanya menghina pengobatan tradisional saja. Episode 435. Omonganmu tidak bisa dipercaya. Kak Adam pagi tadi baru saja selesai melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ada racun di tubuhnya. Amanda juga berteriak. Jensen tidak berpendapat sama dan berkata kepada Abian Cholev, kamu tidak bisa melihat gejala keracunan, berarti keterampilan medis kamu masih tidak bagus. Selain itu, bukankah kamu ini seorang dokter tradisional? Lalu kenapa kamu malah menggunakan obat antiinflamasi? Semua orang tahu siapa yang sebenarnya telah menghina pengobatan tradisional. Abian Cholev terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh memalukan jika semua orang tahu dokter dari lembah hantu menggunakan obat-obatan barat. Jensen kembali berkata kepada Amanda, racun di tubuh Tuan Adam sangat istimewa karena tidak dapat terdeteksi oleh orang biasa. Tadi pagi, racun di tubuhnya bekerja. Aku sudah bantu dia mengeluarkan racun, sehingga rumah sakit pun tidak bisa menemukan adanya racun di tubuhnya. Kamu sedang bercanda? Amanda berteriak keheranan, kalau memang racun itu sudah dikeluarkan, lalu apakah di saat siang hari racun itu dengan sendirinya bisa muncul kembali? Apa yang menjadi dasar ilmiah pemikiranmu ini? Aku jelaskan panjang lebar pun kamu tidak akan mengerti. Jensen terlalu malas untuk berbicara banyak dengannya. Kakak tertua, usir dia, pria ini penuh omong kosong, benar-benar penipu. Amanda berteriak lagi kepada Arthur. Jensen marah seketika. Sejak berhubungan dengan wanita ini, dia selalu dimaki sebagai seorang penipu oleh wanita ini tanpa henti. Aku boleh saja pergi. Tapi aku kasih tahu kamu, kakakmu itu hanya bisa bertahan hidup sampai malam ini. Emosi Jensen mulai meledak. Bagus, kamu bahkan berani menyumpahi kakakku, tahukah kamu siapa kakakku ini? Amanda juga marah dan berkata kepada Arthur, kakak kedua, lihat siapa yang kamu cari. Setelah ketahuan menipu, dia malah menyumpahi orang, benar-benar sama sekali tidak menghargai kami sebagai keluarga Carson. Amanda, sudah cukup. Aku tahu kamu memang tidak mempercayainya, tetapi akulah yang mengundangnya kemari. Lantas apakah kamu juga tidak percaya dengan kakak keduamu ini? Kesabaran Arthur sudah habis dan dia langsung menegur adiknya. Namun, pada saat ini juga, pintu tiba-tiba terbuka dari luar. Ternyata paman kedua keluarga Carson dan seorang pria tua perlahan berjalan masuk. Kami sudah datang, kami sudah mengundang Dr. Alfred, seorang dokter negara datang kemari. Sesaat setelah masuk, kerabat keluarga Carson itu berteriak dengan penuh semangat. Dr. Alfred sudah datang. Amanda juga sangat antusias menyambut kedatangan Dr. Alfred ini. Sebelumnya, Amanda juga telah mengenal Dr. Alfred karena beliau pernah membantu Amanda menyembuhkan jerawat parah yang dideritanya. Akibat jerawat parah di seluruh wajahnya itu, Amanda bahkan ditertawakan oleh teman-temannya. Berkat resep obat yang diberikan Dr. Alfred, jerawat Amanda pun akhirnya sembuh. Jerawat ini memang masih tersisa sedikit, tetapi setidaknya tidak sampai memenuhi seluruh wajahnya. Lihat, ini baru asli seorang dokter. Kamu cepat pergi dari sini. Amanda menyindir Jensen saat lewat di sampingnya. Abian Cholev juga menertawakan Jensen. Meskipun kemampuan Abian Cholev tidak sebagus dokter negara, tetapi dia cukup terkenal di ibu kota. Apakah Abian Cholev bisa dibandingkan dengan Jensen?
Hehe, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi keluarga Carson. Dr. Alfred menyapa anggota keluarga Carson dengan sopan, matanya melihat sekilas ke depan, dan ekspresinya langsung berubah senang. Kamu rupanya. Dr. Alfred, ini aku Abian Cholev. Melihat Dr. Alfred, Abian Cholev tiba-tiba merasa kehormatannya langsung ikut terangkat. Dr. Alfred adalah dokter negara yang terkenal. Apalagi, beliau sering menjadi dokter para kepala negara, sehingga kalau beliau ini duluan menyapa Abian Cholev, tentu saja Abian Cholev merasa sangat terhormat. Namun, yang membuat Abian Cholev semakin bersemangat adalah karena Dr. Alfred berinisiatif datang menghampirinya. Tidak hanya menyapa, tetapi juga menghampirinya terlebih dahulu, ini jelas penghargaan yang besar bagi Abian Cholev. Tubuh Abian Cholev gemetar saat berpikiran demikian. Dia dengan sombongnya menatap ke arah Jensen seakan sedang menyombongkan diri kepada Jensen bahwa dokter negara pun mengenal dirinya sendiri, dan menganggap Jensen bukanlah tandingan untuk dirinya. Dr. Jensen, kamu juga datang ke ibu kota. Namun, Dr. Alfred langsung melewati dan mengabaikan Abian Cholev yang hendak berjabat tangan. Dr. Alfred langsung menghampiri Jensen dan berbincang-bincang dengan senang bersamanya. Terakhir kali, kamu menyembuhkan Nyonya Palmer dengan akupuntur dan resep ramuan obat. Dr. Jensen ini memang benar-benar luar biasa dan punya keterampilan medis setara tabib Hua Tuo. Aku baru terpikir untuk berkunjung ke tempat Dr. Jensen, tetapi tak disangka kita bisa berjumpa di sini. Aku merasa terhormat, sangat terhormat. Dr. Alfred langsung mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Jensen. Dr. Alfred terlalu sungkan. Jensen pun berjabat tangan dengan Dr. Alfred yang terakhir kali memeriksa penyakit Nyonya Palmer di kota Asmenia. Di antara seluruh dokter yang ada di Huaxia ini, keterampilan medis yang kamu miliki ini tidak ada tandingannya. Kalau ada kesempatan, aku ingin meminta petunjuk darimu. Dr. Alfred berbicara dengan sangat bersemangat. Arthur dan Adam tiba-tiba terkejut karena tidak menyangka Dr. Alfred mengenal Jensen. Amanda juga ikut terkejut hingga tak bisa bersuara. Hal yang lebih memalukan adalah Abian Cholev, yang awalnya begitu arogan terhadap Jensen, tetapi pada akhirnya malah diabaikan oleh Dr. Alfred. Abian Cholev menarik kembali tangan yang sudah ingin berjabat tangan dengan Dr. Alfred diliputi dengan rasa malu yang luar biasa. Semua orang yang hadir terkejut. Dr. Alfred dikenal sebagai dokter negara yang kompeten. Beliau punya keahlian di pengobatan tradisional maupun pengobatan barat. Beberapa kali beliau pernah bertugas sebagai dokter bagi kepala negara. Di dalam dunia kedokteran, beliau adalah figur yang paling disegani, tetapi sekarang beliau malah menaruh rasa hormat yang begitu besar kepada Jensen dan bahkan meminta petunjuk darinya. Kalau seorang dokter negara seperti beliau saja sudah berkata demikian, apakah mungkin Jensen memang memiliki kemampuan setara dengan tabib Hua Tuo? Dr. Alfred, jangan sampai ditipu oleh dirinya. Amanda tidak bisa lagi menahannya. Amanda sangat mengidolakan Dr. Alfred, tetapi dia tidak ingin idolanya ini bersikap begitu hormat kepada seseorang yang dianggapnya sebagai penipu. Amanda, jangan kurang ajar. Melihat adiknya begitu gegabah, Arthur langsung menegur adiknya. Arthur sangat marah dengan sikap adiknya yang tidak bisa menjaga lisan. Penipu? Penipu apa? Nona Amanda, jika dia memang seorang penipu, maka aku adalah penipu sedunia. Dr. Alfred tertawa lalu menatap Adam dan langsung menyapa, ini adalah Tuan Adam, Dewa Perang Huaxia, bukan? Anda terlalu memuji saya. Adam dengan sopan menggelengkan kepalanya. Dia bersikap rendah hati di depan seorang dokter negara. Dr. Jensen, apakah kamu sudah memeriksa penyakit Tuan Adam? Dr. Alfred menoleh ke belakang dan bertanya kepada Jensen. Aku sudah memeriksanya, tetapi masih ada saja anggota keluarga Carson yang tidak percaya dengan omonganku. Aku pikir lebih baik Dr. Alfred sendiri yang memeriksanya langsung, ujar Jensen. Baiklah. Dr. Alfred merasa sangat aneh karena keterampilan medis Jensen begitu luar biasa, tetapi masih ada orang yang tidak mempercayainya. Dr. Alfred segera memeriksa Adam dengan mengaplikasikan gabungan antara pengobatan tradisional dengan pengobatan barat. Raut wajah Dr. Alfred menunjukkan kerumitan penyakit yang diderita Adam. Dr. Alfred, penyakit kakakku ini. Amanda tiba-tiba berkata dengan cemas. Penyakit Tuan Adam sangat aneh. Dia tampaknya dalam keadaan sehat,
tetapi dia memiliki karakteristik fisik yang aneh. Detak jantung dan pembuluh darahnya normal. Untuk sementara, aku juga tidak menemukan apa penyebabnya. Dr. Alfred berkata demikian sambil menghela napas. Sepertinya, penyakit ini memang aneh. Aku perlu melakukan penelitian terlebih dahulu. Dr. Alfred berkata demikian sambil menghela napas. Sepertinya, penyakit ini memang aneh. Aku perlu melakukan penelitian terlebih dahulu sepulang dari sini. Saat sedang berbicara, Dr. Alfred tiba-tiba menatap Jensen dan tersenyum. Dr. Jensen, bagaimana pendapatmu? Tuan Adam ini keracunan, ungkap Jensen. Sembarangan kamu. Amanda tidak bisa menahan emosinya karena kondisi kakak tertuanya yang semakin buruk ditambah dengan ulah Jensen yang dianggapnya mengganggu kesembuhan kakak tertuanya. Amanda langsung meluapkan kemarahannya. Dr. Alfred, orang ini bilang kakak aku keracunan, tetapi dia hanya omong kosong. Tadi pagi, kami baru melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, dan dokternya pun bilang bahwa hasil pemeriksaan kakak aku semuanya normal, mana mungkin bisa keracunan. Keracunan? Dr. Alfred tidak meragukan Jensen, dan berkata dengan terkejut, sepertinya, dia memang keracunan. 36. Amanda semakin heran karena Dr. Alfred juga percaya dengan omongan Jensen yang dianggapnya sebagai penipu. Kamu ini cerewet sekali, sudah cukup. Kesabaran Jensen terhadap Amanda pun sudah habis. Jensen berkata dengan sinis, kalau tadi pagi kamu tidak mencegatku, kakak tertuamu yang keracunan itu sudah pasti sembuh. Sekarang kamu lihat, Dr. Alfred saja percaya dengan omonganku, lantas kenapa kamu masih tidak percaya? Kamu. Amanda tidak bisa menjawab Jensen. Kamu apa? Kamu tahu tidak, sebenarnya kamu mengalami gangguan hormon endokrin. Apalagi, kamu juga suka makan makanan pedas, dan itu menyebabkan jerawat di wajahmu sulit untuk sembuh selama bertahun-tahun. Jensen menambahkan. Kata, jerawat, langsung membuat Amanda tersinggung. Kamu apa? Selain hanya sedikit cantik, apalagi kemampuan kamu? Kamu hanya bisa sok tahu dan sombong. Kamu bahkan tidak percaya dengan orang kepercayaan kakak keduamu. Kamu tidak memiliki hak berbicara di dalam keluarga Carson. Jensen menegur Amanda. Teguran ini membuat Amanda tidak bisa menjawab. Kamu tidak percaya keterampilan medisku bukan? Mari kita bertaruh. Jika aku bisa menyembuhkan kakakmu, kamu harus membantuku mencuci pakaian dan memasak untuk aku selama setahun, bagaimana? Jensen menambahkan. Kamu mau aku mencuci pakaian dan memasak? Kamu tahu tidak siapa aku ini? Amanda semakin emosi. Aku tidak peduli siapa kamu, apa kamu berani bertaruh? Jensen berkata dengan nada datar, lagi pula, kamu juga tidak rugi jika kalah taruhan ini. Kamu hanya perlu mencuci pakaian dan memasak selama setahun, tetapi kamu juga bisa menyelamatkan nyawa kakakmu. Siapa takut? Kalau kamu kalah, kamu juga harus membantuku mencuci pakaian dan memasak selama setahun. Oh ya, aku lihat kamu ini memang orang jahat. Aku akan menusukmu dengan jarum setiap hari. Amanda berkata demikian sambil menunjuk ke wajah Jensen. Jensen pun tersenyum karena merasa syarat yang diberikan oleh Amanda juga tidak kejam. Meskipun sifatnya keras kepala, bagi Jensen, Amanda juga termasuk orang yang baik hati. Setuju, kalau kamu kalah, aku juga ingin menusukmu dengan jarum supaya orang-orang tidak bisa melihat lagi wajah cantikmu. Jensen mengangguk dan setuju, kemudian berkata kepada Arthur, Kak Arthur, bisakah kamu carikan aku seekor lipan berusia sekitar 3 tahunan? Lipan? Arthur terdiam sejenak lalu berkata kepada para bawahannya, cepat, lakukan sesuai permintaan saudara Jensen. Apa yang akan kau lakukan, untuk apa lipan yang sangat menjijikkan itu? Amanda merasa heran. Lipan itu tentu saja untuk ditaruh merayap di wajahmu. Jensen tertawa menggoda Amanda, dan lanjut melakukan teknik akupuntur ke tubuh Adam. Jensen menjelaskan, kalian tahu kenapa penyakit Tuan Adam ini tidak boleh memakai obat antiinflamasi? Karena reaksi dari obat antiinflamasi sangat kuat, racun yang ada di dalam tubuh Tuan Adam bisa menyebar ke banyak tempat dan merusak organ dalam. Apalagi, racun yang ada di dalam tubuh Tuan Adam sudah begitu banyak, kalau racun itu tidak dibersihkan maka Tuan Adam hanya bisa bertahan hidup sampai malam ini. Kamu menyumpahi kakakku lagi, kakak aku tidak keracunan. Amanda terus memarahi Jensen.
Warg. Saat ini, Adam sedang duduk sambil memuntahkan berbagai kotoran yang berbau busuk. Kotoran yang dimuntahkan itu berwarna ungu. Setelah selesai muntah, raut wajah Adam kembali normal. Kejadian ini persis sama dengan yang terjadi pagi tadi. Amanda masih ingin lanjut memarahi Jensen, tetapi dia mengurungkan niatnya. Sepertinya ini memang keracunan. Dr. Alfred berkata dengan terkejut. Saat ini, para bawahan Arthur telah berhasil menangkap lipan berusia 3 tahun yang banyak terdapat di pekarangan berbagai bangunan tua di ibu kota. Lipan itu dimasukkan ke dalam toples lalu diserahkan kepada Jensen. Ah, kamu mau menyuruh kakakku makan binatang menjijikkan ini? Amanda berteriak ketakutan. Diam kamu. Jensen memarahi Amanda. Setelah itu, dia mencapit salah seekor lipan dengan tongkat dan menaruhnya di depan Adam lalu berkata, Tuan Adam, ini ada 3 ekor lipan. Kamu harus menelannya meskipun takut. Hah? Adam memang punya wawasan yang luas, tetapi ini baru pertama kalinya dia jumpa dengan metode pengobatan seperti ini. Tuan Adam, jika kamu tidak menelan lipan itu, kamu tidak akan bertahan sampai malam ini. Jika kamu menelan lipan itu, mulai sekarang dan seterusnya, kekuatanmu akan segera pulih, ucap Jensen. Baiklah, aku sudah sering diterjang tembakan senjata dan peluru. Aku tidak takut dengan serangga kecil ini. Adam sudah kenyang dengan asam garam kehidupan. Dia lantas menuruti perintah Jensen dan mengambil lipan itu dari tongkat lalu menelannya langsung dalam sekejap tanpa dikunyah. Suara aneh terdengar dari tenggorokannya. Dia hampir muntah karena menelan lipan itu hidup-hidup. Selanjutnya, dia memakan 2 ekor lipan yang masih tersisa. Semua orang merinding ketakutan, hanya Adam si dewa perang yang memiliki keberanian seperti ini. Orang lain mungkin akan pingsan jika harus memakan lipan itu. Detik demi detik waktu berlalu, semua orang terus melihat ke wajah Adam, tetapi mereka belum menemukan keanehan pada wajah Adam. Emosi Amanda kembali memuncak. Dia merasa Jensen sedang mempermainkan kakaknya, dan ingin memarahi Jensen lagi. Gatal sekali. Adam tiba-tiba merasakan tenggorokannya gatal dan tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya. Seekor lipan yang telah berubah warna menjadi ungu itu merayap keluar mulut Adam, diikuti 3 ekor lipan berikutnya. Setelah jatuh ke tanah, semua lipan itu saling berkelahi. Lipan berwarna ungu terlihat sedang bertarung dengan 3 ekor lipan lain. Melihat hal tersebut, Jensen langsung memasukkan semua lipan itu ke dalam toples dan menutup toples dengan rapat agar lipan-lipan itu tidak kabur. Terdengar suara rintih beberapa ekor lipan itu. Semua orang merasa terkejut ketakutan. Amanda bahkan lebih ketakutan lagi, wajahnya pucat dan kedua kakinya gemetar terus tanpa henti. Satu gunung tidak bisa ada 2 harimau berkuasa. Dr. Alfred merenung sejenak dan tiba-tiba mengerti apa makna dari ungkapan ini. Kemungkinan besar di dalam tubuh Adam sudah ada seekor lipan. Jadi, untuk memaksa lipan itu keluar dari tubuh Adam, maka digunakanlah 3 ekor lipan yang masih hidup untuk dimasukkan ke dalam mulut Adam. Di dalam tenggorokan, semua lipan itu saling berkelahi dan akhirnya mereka semua keluar dari dalam mulut Adam. Bagus. Jensen menjelaskan kepada Dr. Alfred, lipan ini suka tempat yang dingin dan lembab, tetapi daya tahan lipan ini sangatlah kuat. Mereka telah menetap di dalam tubuh Tuan Adam. Selain itu, lipan ini juga membawa racun ke dalam tubuh, sehingga Tuan Adam terus-menerus keracunan. Jensen sebenarnya tahu bahwa ada orang yang sengaja ingin mencelakakan Adam dengan berbuat seperti ini, tetapi Jensen tidak mengatakannya secara spesifik. Kak, kenapa kamu memakan lipan itu? Amanda akhirnya bisa berbicara dan menjerit ketakutan. Raut wajah Adam juga sedikit berubah. Setelah berpikir sejenak, Adam pun berkata, mungkin saat aku bertugas di dalam hutan tropis, aku meminum air gua di sana, sehingga aku keracunan. Jensen mengangguk, aku khawatir di dalam tubuh Tuan Adam masih ada telur lipan, tetapi masalah ini bukanlah masalah besar. Hanya dengan memakan sedikit ramuan obat juga bisa hilang. Akan tetapi, lipan ini sangat sensitif dan pandai meliuk-liuk berkeliaran di dalam tubuh. Takutnya, lipan ini akan kebal terhadap berbagai jenis obat, sehingga nantinya pengobatan tidak akan efektif. Setelah berhenti sejenak, Jensen menambahkan, sebenarnya, tadi pagi aku hampir memaksa lipan ini keluar, tetapi sayangnya aku diganggu seseorang. Kalaupun sekarang kita mengusirnya dengan jarum akupuntur atau ramuan obat, tentu lipan ini sudah pandai dan kebal,
sehingga tidak akan mudah keluar dari tubuh Tuan Adam. Itulah kenapa aku baru terpikir untuk menggunakan cara ini. Kamu diganggu? Kali ini, Adam dan Arthur sama-sama menatap Amanda dengan wajah masam. Amanda merasa sangat malu hingga menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kalau dia benar-benar punya cara untuk menyembuhkan Kak Adam. Kamu hampir mencelakakan kakak pertama. Arthur mengerutkan kening dan memarahi Amanda. Haha, lupakan saja, yang penting Tuan Adam sekarang sudah baik-baik saja. Dr. Alfred membantu Amanda berbicara, dan memandang Jensen dengan tatapan yang penuh rasa kagum. Keterampilan medis Dr. Jensen ini memang sulit ditebak. Menurut saya, dokter hantu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kehebatan Dr. Jensen. Mendengar ucapan ini, Abian Cholev, yang berada di sampingnya, langsung merasa tersinggung karena dia adalah murid dari dokter hantu. Dr. Alfred pasti sedang menyindirnya. Abian Cholev malu bukan main, dan terpaksa pergi dengan kecewa. Dr. Alfred terlalu memuji saya hanya kebetulan sangat paham dengan penyakit ini, ucap Jensen dengan rendah hati sambil tersenyum. Dr. Jensen, saya tidak tahu apakah pantas mengatakannya. Dr. Alfred bertanya dengan penuh cemas. Silakan langsung katakan saja. Saya ID437. Ah, Dr. Alfred, apakah Anda ingin belajar kedokteran dengannya? Anda ini adalah dokter paling dihormati di dunia kedokteran Sehuasia. Anda adalah seorang dokter negara. Mata Amanda terbelalak. Bagi Amanda, Jensen memang lihai menggunakan trik. Meskipun Jensen baru saja berhasil menyembuhkan penyakit kakaknya, tetapi itu bukan berarti keterampilan medis yang Jensen miliki lebih unggul dibandingkan Dr. Alfred. Nona Amanda, perkataanmu sedikit keterlaluan. Pepatah mengatakan, dimanapun kita berada, pasti akan bertemu guru yang dapat membimbing kita. Kemampuan yang aku miliki di dunia kedokteran masih tidak seberapa, apalagi keterampilan medis yang aku kuasai masih biasa-biasa saja. Tidak ada salahnya aku berguru kepada Dr. Jensen. Dr. Alfred dengan wajah serius berkata sambil menanti jawaban dari Jensen. Aku hanya khawatir Dr. Jensen menganggap umurku terlalu tua dan tidak ingin menerimaku sebagai muridnya. Dr. Alfred terlalu sungkan. Belajar keterampilan medis tidak mengenal usia. Asalkan Dr. Alfred berniat mempelajarinya, saya pasti dengan senang hati saling bertukar pikiran. Jensen berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dr. Alfred sangat senang. Beliau langsung berlutut kepada Jensen dan menyuguhkan teh untuknya sebagai tanda penghormatan kepada seorang guru. Dr. Alfred sudah lanjut usia, kepribadiannya sangat konservatif. Beliau tahu betul aturan dunia kedokteran. Melihat Dr. Alfred berlutut ke arah Jensen, Amanda tercengang. Meskipun Arthur dan Adam merasa terkejut, mereka berdua hanya tersenyum dan tidak menyela, terutama Arthur. Dia bahkan tertawa dan berkata, keterampilan medis saudara Jensen memang tak tertandingi. Dia juga menyembuhkan penyakit jantung yang aku alami, tak hanya itu, dia juga menyembuhkan ankylosing spondylitis yang diderita Lucky Miller. Kehebatan yang dia miliki ketika menolong orang yang sudah hampir mati membuatnya pantas dijuluki tabib tua masa kini. Betul, betul, betul. Dr. Alfred mengangguk dengan penuh semangat, Guru, terimalah hormat saya sekali lagi. Jensen tidak bisa bersuara. Faktanya, Jensen sama sekali tidak suka hal ini, tetapi karena dia melihat ketulusan Dr. Alfred, dia juga tidak enak hati menyela Dr. Alfred. Selain itu, dalam dunia pengobatan tradisional, tidak ada seorang pun yang berani mengklaim dirinya sendiri sebagai orang nomor satu yang paling hebat. Paling bagus hanya berani menyebut sebagai nomor 2 terhebat. Mereka sudah gila. Setelah lama menatap mereka, Amanda menghela napas dan menggelengkan kepalanya sambil berkata demikian. Sekarang giliran kamu, pelayan. Cepat tuangkan aku teh. Jensen tiba-tiba berkata demikian sambil menatap wajah Amanda. Aku ini putri sulung keluarga Carson, dan juga salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota. Apa kamu sanggup menyuruhku menjadi pelayan? Amanda bertanya dengan kesal. Aku pasti sanggup, atau apa kamu memang ingin mengingkari perjanjian kita sebelumnya? Aku tentu tidak akan ingkar janji. Kalau begitu, lebih baik kita ganti dengan uang saja, 1 juta. Atau 5 juta? Atau ya sudah, 10 juta, bagaimana? Aku tidak kekurangan uang,
Aku hanya perlu seorang pelayan untuk melakukan pekerjaan rumah. Jensen menggelengkan kepalanya dengan malas, dan kata-katanya membuat Amanda gemetar ketakutan. Oh ya, masih ada satu taruhan lagi. Aku akan menancapkan jarum perak di wajah cantikmu hingga berbekas. Anggap saja itu cap stempel untuk kamu sebagai seorang pelayan baru. Jensen berjalan menghampiri Amanda yang tanpa sadar segera mundur ketakutan. Amanda ingin meminta bantuan Arthur kakaknya itu, tetapi Arthur malah hanya tertawa datar tanpa memberinya pertolongan. Jangan berani-berani mendekat kemari atau aku akan memberimu pelajaran. Melihat tidak ada orang lain yang bisa membantu dirinya, Amanda hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Untungnya, keluarga Carson adalah keluarga militer selama beberapa generasi, sehingga Amanda pun memiliki kemampuan bela diri yang lumayan dan setara Master Xuan tingkat menengah. Dokter kecil, kita lihat siapa yang tusuk siapa. Langkah Amanda terhuyung-huyung. Dia langsung mempercepat langkahnya dan mengarahkan pukulan ke wajah Jensen. Amanda mengira bahwa satu pukulan ini dapat membuat Jensen babak belur dan berlutut minta maaf kepadanya. Arthur menggelengkan kepalanya karena merasa meskipun adiknya ini menguasai sedikit bela diri dan keras kepala, tetapi cukup sial bila harus berhadapan dengan Jensen. Saat pertama kali bertemu di pesawat terbang, Arthur sudah tahu kemampuan yang dimiliki Jensen. Benar saja, Jensen hanya perlu memiringkan kepalanya sedikit dan dengan mudah menghindari pukulan Amanda. Posisi kaki Amanda tidak stabil dan goyah, sehingga dengan mudah Amanda pun terjatuh. Jensen bergegas menghampiri Amanda, dan naik ke atas perutnya lalu menancapkan jarum perak ke wajah Amanda. Siapa suruh kamu sok hebat? Hari ini aku akan memberimu sedikit pelajaran supaya kelak kamu bisa jadi istri yang patuh. Dengar, kamu adalah pelayanku, mana boleh pelayan memukul majikan. Setelah menancapkan selusin jarum bertubi-tubi ke wajah Amanda, Jensen mencabut kembali jarum-jarum itu dan kemudian pergi. Ah! Amanda yang merasa telah dipermalukan, langsung duduk menangis di atas lantai. Amanda menyesal karena wajah cantiknya telah ditancapkan begitu banyak jarum. Dia serasa ingin mati secepatnya. Sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di ibu kota, Amanda tentu sangat peduli dengan penampilan wajahnya. Apakah kamu sudah cukup menangis? Lihatlah jerawat di dahi kamu itu. Tiba-tiba terdengar suara Jensen yang tertawa pelan. Amanda tanpa sadar menyentuh jerawat di dahinya. Seluruh tubuhnya langsung gemetar dan jerawat di wajahnya pun langsung hilang. Jerawat di wajah Amanda termasuk jerawat yang mudah membandel. Amanda sudah mencoba mengobatinya dengan berbagai kosmetik dan obat-obatan, tetapi jerawat itu tetap saja muncul. Di antara keempat wanita tercantik di ibu kota, Amanda menduduki urutan paling bawah akibat jerawat membandel yang muncul di wajahnya itu. Seluruh jerawatnya sudah hilang sekarang. Aku, ada apa denganku? Apa aku semakin cantik? Amanda duduk di atas lantai dan mengeluarkan cermin kecil untuk melihat wajahnya. Semakin dia melihat wajahnya, semakin pula dia bersemangat. Omong kosong. Jensen tiba-tiba memarahi Amanda, kamu pikir aku asal tancap jarum perak itu? Mendengar perkataan ini, Amanda tiba-tiba melihat ke atas dan menatap Jensen. Amanda seketika merasa Jensen tidak seburuk yang dibayangkan. Oh ya, aku ada bawa bubuk giok es, yang bisa membuat kulit halus dan putih merona. Apa kamu mau mencobanya? Jensen mengeluarkan sebuah botol kaca yang berisi ramuan bubuk perawatan kulit. Amanda awalnya sepele dengan ramuan obat yang dikeluarkan Jensen. Dengan status sebagai putri keluarga Carson, Amanda tentu sudah pernah mencoba semua jenis produk kecantikan terbaik. Namun, Amanda sedikit goyah hatinya melihat keterampilan medis yang dimiliki Jensen. Wanita pasti selalu peduli dengan kecantikan wajah sendiri. Kamu tidak menipuku, kan? Amanda menyipitkan mata dan bertanya. Apa menurutmu aku perlu menipumu? Jensen tertawa, namun, bubuk giok es aku ini tidak gratis. Kamu harus panggil aku, Tuan, dulu. Asal kamu panggil aku dengan sebutan, Tuan, maka kamu boleh ambil botol gelas ini. Kamu bermimpi. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Bubuk giok es aku ini dapat menjaga kulit wanita tetap lembut seperti saat usia 18 tahun. Selain itu, kandungan kolagen dalam bubuk ini juga sangat tinggi, sehingga dapat memperbaiki sel-sel kulit yang telah rusak. Tuan. Begitu Jensen selesai berbicara, Amanda berteriak dengan malu-malu.
Tidak heran jika produk kecantikan adalah industri yang sangat menguntungkan. Demi kecantikan, para wanita ini rela menyerahkan berapa banyak pun uang yang mereka miliki. Bahkan ada yang sampai rela memanggil Tuan demi mendapatkan kosmetik tersebut. Setelah melemparkan bubuk giok es itu kepada Amanda untuk dicobanya langsung, Jensen pergi menyapa Adam. Tuan Adam, situasi tadi lumayan genting, jadi tidak sempat menyapa kamu, mohon maaf. Dr. Jensen, kamu menyematkan hidup ini, kamu tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Adam tidak terlalu mempermasalahkan formalitas. Dia berkata kepada Jensen, karena kamu sudah memanggil adik keduaku sebagai kakak, maka aku akan menjadi kakak tertuamu, bagaimana kalau kamu juga menjadi adik aku? Tentu saja, bagus sekali. Jensen merasa sangat gembira. Dia dari awal sudah tahu kalau Adam memiliki kemampuan yang luar biasa, ditambah tenaga dalam yang sangat kuat. Hanya saja, akibat peristiwa keracunan itu, tubuhnya menjadi sedikit lemah. Selain itu, Adam adalah seorang dewa perang yang memiliki karir militer cemerlang. Kak Adam, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, aku ada bubuk giok api. Aku pikir sebagai tentara di luar pasti bisa terluka. Dengan bantuan bubuk giok api ini, pendarahan dapat segera dihentikan dan luka pun cepat sembuh. Jensen berkata demikian kepada Adam. Obat luka luar. Adam dan Arthur saling memandang sekilas, mereka berdua lalu menggelengkan kepala. Sekarang tentara memiliki tas pertolongan darurat dan kotak P3K. Di dalamnya terdapat semua jenis obat-obatan yang dibutuhkan. Obat luka luar ini tidak begitu dibutuhkan lagi. Episode 438. Jensen tahu mereka berdua tidak mempercayainya, karena itu dia berkata kepada para bawahan Adam, siapapun yang ingin mencoba obat ini, silakan buat sebuah luka goresan di telapak tangan kalian. Aku mau. Seorang tentara gemuk melukai telapak tangan sendiri dengan pisau belati, darahnya langsung bercucuran deras. Jensen mengeluarkan sebotol bubuk giok api dan memintanya untuk mengoleskannya di telapak tangannya. Setelah mengoleskan bubuk itu, pendarahan segera berhenti dan luka goresan itu langsung menutup dalam sekejap. Tentara gemuk itu sedikit terkejut. Dia menggerakkan telapak tangannya dan menyadari bahwa lukanya itu telah sembuh. Kecepatan pemulihan luka ini sungguh dahsyat. Pria gemuk itu terkejut. Jensen mengangguk, bubuk ini juga dapat menjadi penawar racun tertentu, juga memiliki efek antiinflamasi, ditambah lagi komposisi ramuan obat tradisional sehingga tidak memiliki efek samping pada tubuh manusia. Arthur dan Adam sontak terkejut. Pria gemuk itu adalah orang yang kejam. Sayatan pada telapak tangan tadi setidaknya butuh beberapa jahitan. Namun, dengan bubuk yang diberikan Jensen ini, lukanya malah bisa sembuh dengan sangat cepat. Ini adalah obat mujarab yang sangat langka. Apakah obat luka luar seperti ini bisa diproduksi massal? Adam mulai tertarik. Tentara bertugas mempertahankan negara, terutama saat berada di medan perang, sedikit luka saja dapat mempengaruhi keselamatan negara dan berpotensi membahayakan keselamatan bahkan nyawa tentara. Obat luka luar yang bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat ini dapat menjadi obat ampuh penyelamat nyawa tentara di medan perang. Bisa. Jensen mengangguk. Baiklah, atas nama kesatuan militer, aku akan bekerja sama dengan kamu untuk membeli bubuk giok api ini dalam jumlah besar. Bagaimana menurut kamu? Tentu saja, aku sangat senang dengan kerjasama ini. Tidak hanya obat luka luar ini, aku masih ada salep giok sambung tulang. Obat salep ini cocok digunakan saat tulang patah atau keseleo. Orang bilang butuh 100 hari untuk sembuh dari patah tulang. Dengan kehebatan salep ini, waktu yang dibutuhkan untuk sembuh kembali hanya setengah dari biasanya. Jensen sangat gembira bisa bekerja sama dengan tentara. Ini juga berarti sekarang dia sudah punya landasan yang kuat untuk berdiri kokoh di ibu kota. Jensen juga kemudian menceritakan tentang Aula Singlin, dan membahas tentang kerjasama dengan grup Dream Internasional. Setelah berbicara sebentar dengan Adam, Jensen pun meninggalkan rumah keluarga Carson. Saat baru keluar dari pintu rumah, telepon dari Elena berdering. Mereka berdua berjanji akan pergi jalan-jalan bersama. Jensen, dalam beberapa hari lagi, aku sudah harus mulai masuk kerja. Selama periode waktu ini, mari kita beli sesuatu untuk keluarga kita. Oh ya, aku baru saja berbicara dengan orang tuaku di telepon. Setelah berjumpa Jensen, Elena sangat bahagia.
Namun, saat saja membicarakan tentang keluarga Lawrence, wajah Elena kembali berbeda. Jensen juga diam-diam merasa bersalah. Ketika Jensen sudah datang ke ibu kota, Jensen tidak punya waktu untuk menyapa kedua orang tuanya. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan saat ini, telepon Elena berdering. Elena melihat sekilas nomor telepon yang masuk, dan langsung merasa kesal. Jensen tahu itu adalah telepon dari keluarga Miller. Benar saja, panggilan telepon datang dari Naomi yang berpesan kepada Elena bahwa nenek akan mengundang semua orang untuk pulang makan malam di rumah malam ini. Elena juga harus hadir. Sebenarnya, keluarga Miller tidak berniat memanggil Elena pulang untuk ikut makan malam, hanya saja nenek bersikeras ingin Elena ikut. Mereka khawatir Elena akan mendapatkan perhatian nenek. Akan tetapi, Naomi merasa bagaimanapun Elena adalah anggota keluarga Miller, jadi dia pun terpaksa menelepon Elena. Aku akan berjumpa dengan orang-orang keluarga Miller lagi. Elena sangat tidak berdaya. Orang-orang keluarga Miller sangat sombong dan tidak sopan, mereka juga keras kepala. Saat para kerabat berkumpul, mereka akan saling menyindir dan saling menghina. Jensen juga merasakan hal yang sama, tetapi tekanan yang dihadapinya mulai berkurang. Apalagi, waktu 6 bulan masih tersisa banyak, tetapi Jensen telah berhasil memantapkan fondasi di ibu kota. Bagaimanapun juga, nenek pernah membantu kita. Kita harus menyiapkan hadiah untuknya karena telah diundang makan. Jensen membawa Elena berjalan ke depan sambil menghela napas dan berkata kepadanya, bagi keluarga Miller, seberapa bagus pun hadiah yang kita berikan ini, tidak ada artinya bagi mereka. Kita entah harus menyiapkan hadiah apa untuk nenek? Betul. Jensen seketika merasa kesal, ternyata teleponnya juga berdering. Setelah melihat sekilas, itu adalah telepon dari Gracia. Jensen merasa canggung. Ini telepon dari Gracia. Kenapa kamu tidak menjawabnya? Elena sedikit penasaran. Setelah melihat namanya di telepon, Elena pun kesal. Gracia adalah mitra bisnisku. Jadi, kami berdua pasti saling berkomunikasi lewat telepon, ucap Jensen mencari alasan. Aku harap kalian berdua benar-benar hanya sebatas kerja sama saja, jangan macam-macam di belakangku. Kamu sudah punya aku dan kakak Natasha, jangan tambah lagi seorang pengacau, ucap Elena dengan cemberut. Tenang saja, kami berdua cuma bekerja sama. Setelah berkata demikian, Jensen langsung menjawab telepon. Jensen, apa kamu punya waktu? Aku ingin membahas sesuatu denganmu, kata Gracia dengan nada datar. Mohon maaf, malam ini aku ada jamuan makan dengan keluarga Miller, jadi aku rasa besok baru ada waktu luang. Jensen melirik Elena. Besok juga boleh. Oh iya, istrimu ada di samping kamu, kan? Begini saja, aku akan menyuruh orang mengantarkan hadiah untukmu. Anggap saja itu juga hadiah perkenalan untuk Nenek Miller. Kamu boleh memberikan hadiah ini kepada Nenek Miller atas nama kalian berdua suami istri? Gracia yang sepertinya telah menebak sesuatu, lantas menutup telepon. Memang Gracia ini pantas menjadi seorang bos. Tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari dirinya. Elena bertanya dengan heran, Jensen, kamu bekerja sama dengannya demi memenuhi janjimu dalam 6 bulan. Aku harap 6 bulan kemudian, kamu tidak perlu lagi berhubungan dengannya. Tentu saja. Jensen menepuk dada dan meyakinkan Elena. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil Mercy datang, beberapa orang pria berpakaian jas turun dari mobil tersebut, dan menyerahkan 2 buah hadiah kepada Jensen sambil berkata dengan tersenyum, Tuan Jensen, ini hadiah yang dititip Nona Gracia untuk Anda. Kalau yang ini adalah T-Star Premium Collection dari Nona Gracia untuk istri Tuan Muda Jensen. Tuan Muda Jensen? Mendengar panggilan ini, Jensen merasa agak aneh, tapi dia tidak terlalu peduli. Jensen membuka salah satu kotak hadiah itu, ternyata isinya adalah sepasang sepatu hak tinggi kristal yang bila disorot terang cahaya lampu akan tampak sangat glamor. Elena langsung kaget. Meskipun dia tidak mau menerima hadiah ini, sebagai seorang wanita, dia pasti menyukai sepatu hak tinggi. Apalagi, ada liontin platinum di sepatu hak tinggi ini, dan di atasnya terdapat tulisan T-Star Premium Collection. Setelah memeriksa harganya di internet, Jensen baru tahu bahwa sepasang sepatu ini dibuat oleh seorang desainer terkenal asal Italia. Sepatu ini diproduksi terbatas dengan hanya ada 22 pasang di seluruh dunia.
Harga sepasang sepatu mencapai 30 juta yuan, dan terus meningkat bahkan seorang putri raja dari sebuah negara kaya minyak di Timur Tengah pernah membelinya dengan harga 100 juta yuan. Nona Gracia ini orangnya memang sangat loyal. Jensen, aku tidak mau sepatu ini. Meskipun Elena sangat menyukai sepatu T-Star Premium Collection ini, dia takut kalau Jensen harus berkorban sesuatu setelah menerima pemberian hadiah dari Gracia ini. Terima saja, aku ini mitra bisnis Nona Gracia. Sebenarnya, dia memberimu hadiah sepatu hak tinggi ini sebagai tanda ketulusan kerja sama kami, ucap Jensen sambil tertawa. Mendengar perkataan ini, Elena akhirnya mengangguk, dan mereka berdua kemudian melanjutkan pergi ke tempat jamuan makan malam keluarga Miller. Hari ini, nenek mengundang anggota keluarga Miller untuk jamuan makan malam. Lokasi jamuan makan sangat mewah dan berada di Hotel Bintang 5. Ketika Jensen dan Elena tiba, terlihat pintu depan lokasi jamuan dipenuhi dengan mobil mewah, sepertinya tempat tersebut sudah disewa penuh untuk jamuan makan malam ini. Keluarga Miller adalah keluarga yang besar. Karena nenek Miller mengadakan jamuan, tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang datang memberi muka dengan menghadiri jamuan. Namun, Jensen menggunakan jas sederhana hari ini. Hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Sebaliknya, Elena yang mengenakan gaun terusan dipadankan dengan stocking sutra, menarik perhatian banyak orang, terlebih lagi sepatu hak tinggi yang sangat cocok dengan kaki panjangnya membuat Elena terlihat seperti seorang selebriti. Kak Elena. Naomi menghampiri Elena dengan tawa bahagia. Naomi mengenakan gaun malam ungu, penuh dengan keanggunan bak seorang putri raja. Kenapa Elena ada di sini? Siapa yang menyuruhnya datang? Di kejauhan, sekumpulan anggota keluarga Miller berjalan melewati dengan tatapan benci kepada Elena dan Jensen. Penciuman mereka tajam juga, mereka tahu nenek akan mengundang makan hari ini, tanpa diundang pun mereka cepat-cepat datang kemari untuk cari perhatian kepada nenek. Dasar tak tahu malu. Sudah kubilang, mereka ini biasanya sok tinggi menganggap uang bukan segalanya. Di waktu yang penting ini, bukankah mereka sama saja datang menjilat nenek? 39. Kerabat keluarga Miller memandang Jensen dengan sindiran pedas, lihat apa kamu? Dasar pecundang. Yang kami bilang itu kalian berdua. Kali ini orang keluarga Miller semakin tidak segan lagi terhadap Jensen, apalagi Jensen telah berulang kali mempermalukan keluarga Miller. Sudah digigit anjing masih bisa begitu senangnya? Oh ya, ini memang gejala penyakit rabies. Jensen balas mencibir. Mereka boleh saja menghina dirinya, tetapi tidak istrinya. Jensen sedang menyindir Martha dengan keras. Kamu yang digigit anjing. Bu, Jensen ini sudah keterlaluan. Sylvia sontak marah dengan ucapan Jensen. Sylvia menatap wajah Martha dan mengira ibunya itu juga akan ikut marah. Tetapi wajah Martha yang sebelumnya galak malah berubah pucat dan Martha pun tidak berani bersuara. Bu, ada apa denganmu? Sylvia cemas karena merasa ibunya sendiri kini sudah takut dengan Jensen. Sylvia, jangan bicara lagi, kamu harus belajar memaafkan kesalahan orang lain. Anehnya, alih-alih kehilangan kesabaran, Martha malah seperti sedang membela Jensen. Orang-orang keluarga Miller merasa sangat terkejut. Kali ini Jessica juga sudah pulang. Jessica ditemani Renata, ibunya. Mereka berdua berjalan melewati Jensen dan Elena dengan tatapan dingin. Jensen pun tak mau menghiraukan mereka, dan langsung membawa Elena masuk ke hotel. Di dalam hotel dipenuhi para tamu yang berpakaian mewah, membuat suasana terkesan seperti komunitas kelas atas ibu kota. Masuknya Elena dan Jensen langsung menarik perhatian banyak orang. Itu sepertinya putri keluarga Miller yang dulu terbuang, dia memang sangat cantik. Tetapi aku dengar wanita ini bukan wanita baik-baik. Dia hanya menginginkan harta keluarga Miller. Apalagi, dia sudah menikah, tetapi masih saja menerima pertunangan Tuan Wo Audley, memang seperti satu kaki injak dua perahu. Itu harusnya adalah Jensen, beritanya cukup heboh, dia itu pecundang yang pernah berlutut kepada istrinya. Banyak tamu yang sedang gosip sambil memandang Jensen dan Elena dengan penuh penghinaan. Naomi menghela napas dan berkata, Kak Elena, aku rasa kalian berdua sebaiknya bercerai saja. Coba pikirkan, setelah kamu menikah dengan Jensen, semua orang memandangmu rendah. Kamu ini sebenarnya putri kesayangan keluarga Miller, tetapi sekarang kamu malah dijadikan objek penghinaan oleh orang-orang.
Mereka bebas mengatakan apapun yang mereka suka, tapi aku hanya mencintai Jensen seorang, kata Elena dengan pelan. Naomi tampak cemberut. Dia terus menatap Jensen dan semakin tidak suka dengan Jensen. Jensen, kalau kamu memang punya hati nurani, seharusnya kamu sudah tinggalkan Kak Elena. Apakah kamu tidak tahu betapa besar tekanan yang Kak Elena pikul karena dirimu? Jensen sama sekali mengabaikan Naomi. Dia membawa Elena duduk di dalam dan menyantap hidangan di atas meja. Dasar pecundang ini. Naomi tampak sangat kesal. Saat ini, semua kerabat keluarga Miller juga sudah masuk dan duduk di meja yang paling besar. Semua tamu menyapa mereka dengan sopan. Keluarga Miller memang tidak menonjol dalam hal bisnis, tetapi mereka sangat berkuasa di bidang politik dan militer. Hal itu pula yang membuat keluarga seperti Sylvia bisa mendapatkan penghormatan yang begitu besar, meskipun Sylvia ini bukan anggota inti keluarga Miller. Sebaliknya, meja Jensen jarang didatangi para tamu yang menyapa, sama sekali jauh dari meriah dan ceria. Faktanya, banyak orang yang mengenal Elena, tetapi mereka menganggap Elena adalah anak haram yang seharusnya tidak memiliki kedudukan di keluarga Miller. Mereka semua malas datang mencari perhatian kepada Elena. Jessica, yang kini memegang tampuk kepemimpinan keluarga Miller, tentu menjadi perhatian banyak orang. Jessica juga bersikap ramah dengan terus menyambut tamu yang datang menyapa. Tentu saja, sekali-kali Jessica tetap memandang ke arah Jensen dengan diliputi kesombongan. Abaikan saja sampah itu, dia tidak akan bisa senang lama-lama. Renata berkata demikian di samping Jessica, mungkin saja nenek kali ini mengundang kita makan malam untuk merayakan keberhasilan masalah panti asuhan. Dia ingin berterima kasih kepada kita. Ternyata begitu. Paman kedua dan kerabat lainnya baru paham setelah mendengar perkataan Renata. Namun, aku dengar kabar bahwa nenek juga mengundang orang-orang dari grup aliansi bintang kali ini dengan maksud ingin bekerja sama dengan mereka. Jika rencana kerja sama dengan grup aliansi bintang ini berhasil, maka bisnis keluarga kita akan semakin maju, ucap Renata menambahkan. Apakah grup aliansi bintang sudah bersedia kerja sama dengan kita? Rowan, paman keempat, tampak bahagia. Sekarang aku masih belum tahu, tetapi karena nenek sendiri yang berbicara, aku rasa grup aliansi bintang akan memberinya muka dengan menyetujui kerja sama ini. Renata tersenyum percaya diri dan menatap wajah Jessica dengan gembira. Jika rencana kerja sama antara keluarga Miller dengan grup aliansi bintang ini berhasil, maka kamu harus menindaklanjuti masalah kerja sama ini dengan baik. Jangan khawatir. Jessica sangat berharap kerja sama ini berhasil karena semua ini akan menjadi catatan prestasinya. Saat itu, dia akan menjadi pemimpin keluarga Miller yang sebenarnya, dan menjadi orang yang sangat berkuasa. Jessica merasa wajib berterima kasih kepada nenek karena telah membantunya diam-diam. Keluarga Miller akan segera bekerja sama dengan grup aliansi bintang. Sepertinya, bisnis keluarga Miller akan semakin besar. Betul, keluarga Miller punya kekuasaan besar, tetapi dalam bisnis, mereka selalu kekurangan sekutu. Jika grup aliansi bintang bersedia bekerja sama, maka sumber keuangan keluarga Miller akan meningkat 5 kali lipat, dan diperkirakan nilainya akan mencapai 5 miliar yuan. Sepertinya, kita harus berlindung pada kekuatan keluarga Miller ini. Para tamu seakan mengetahui sesuatu, dan mereka semakin memperhatikan Jessica. Saat ini, datang lagi tamu terhormat lainnya. Ternyata mereka adalah orang-orang keluarga Woodley. Keluarga Woodley juga merupakan salah satu dari 8 keluarga elit di ibu kota, dan status mereka lebih tinggi daripada keluarga Miller. Mereka juga jauh lebih berpengalaman dalam dunia bisnis. Kali ini, orang-orang dari keluarga Woodley dipimpin oleh Veronica Woodley, putri kedua keluarga Woodley, dan di sampingnya adalah Jasper Woodley, putra ketiga keluarga Woodley. Wah! Suasana aula menjadi heboh. Orang-orang menatap Veronica dan terpesona dengan kecantikannya. Veronica terlihat memakai gaun berwarna krim, sederhana tapi elegan, dipadukan dengan liontin biru tua di lehernya yang semakin menambah keanggunan. Veronica adalah salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota dan merupakan desainer terkenal di Prancis. Tentu saja, ada desas-desus bahwa di antara ketiga anak keluarga Woodley, yang memiliki kecerdasan paling tinggi adalah Veronica. Benar, itu dia. Raut wajah Jensen sedikit berubah karena Jensen mengenali Veronica yang ternyata adalah wanita cantik bersepatu bot kemarin.
Setelah Veronica masuk, dia menyapa Jessica dengan sopan dan kemudian membahas masalah bisnis. Jasper adalah anak yang paling tidak berguna di antara ketiga anak keluarga Woodley. Dia sangat malas mengurus bisnis. Setelah dia menyapa orang-orang, melihat sekilas ke arah Jensen. Hanya melihat Jensen sekilas, Jasper langsung marah seketika. Terakhir kali, Jasper diinjak-injak oleh Jensen dan kakinya patah, sehingga dia terpaksa berjalan pulang dengan kaki pincang. Jasper sudah lama ingin membalas dendam ini kepada Jensen. Loh, bukankah ini menantu yang numpang ke keluarga Miller, si pecundang Jensen? Jasper berjalan menghampiri Jensen sambil berteriak keras. Suara teriakan itu menarik perhatian seluruh hadirin. Semua percakapan di ruangan itu terhenti, minum pun terhenti. Mereka semua tertawa sambil memandang wajah Jensen. Orang-orang keluarga Miller merasa sangat terhina karena bagi mereka, itu adalah sebuah aib. Namun, tidak demikian dengan Renata dan Jessica. Mereka berdua sedang menantikan kehebohan selanjutnya. Kak Elena, kenapa kamu bisa mencari suami seperti ini? Jasper melanjutkan ucapannya, hari ini adalah hari jamuan makan Nenek Miller. Sebagai generasi muda, kamu seharusnya berpakaian lebih bagus sedikit. Lihat suami kamu ini, jam tangan juga tidak pakai, bajunya pun jas murahan 1.000 yuan, sungguh memalukan. Tentu saja, tidak cukup kamu sendiri yang malu, istrimu pun sama memakai baju murahan 1.000 yuan. Sebagai seorang pria, apa kamu tidak merasa gagal? Lebih baik kamu pergi mati saja. Coba lihat jas aku ini, buatan Edward desainer terkenal Swedia, harganya 8 juta yuan. Jasper berbicara kasar seperti ini memang bertujuan untuk mempermalukan Jensen. Semua tamu yang datang kemari hari ini merupakan orang terkaya di Huaxia. Jensen sepertinya memang sedang berkecil hati. Benar saja, banyak orang menertawakan mereka berdua. Elena bukanlah tipe wanita yang percaya diri. Saat ditatap seperti ini, Elena pun diam-diam merasa sangat malu, tetapi dia juga merasa kasihan dengan Jensen. Episode 440. Aduh. Naomi menghela napas dan sudah punya firasat. Dia lalu berkata dengan pelan, Kak Elena, aku sudah peringatkan kamu sebelumnya. Kalau kita bukan orang yang pantas berada di komunitas ini, tetapi masih saja memaksakan diri untuk masuk ke dalam komunitas, maka akibatnya akan sangat fatal. Setelah berkata demikian, Naomi melirik ke arah Jensen yang ternyata masih saja terus menyantap makanan tanpa sedikit pun rasa malu. Hehe, kamu hanya berpura-pura menikmati makanan untuk menutupi rasa malu. Makanlah lebih banyak lagi, hotel ini adalah hotel bintang 5 premium. Kamu tidak akan sanggup membayar makanan di tempat seperti ini seumur hidupmu, ucap Jasper sambil terus tertawa. Setelah mendengar perkataan Jasper ini, Jensen menyeka mulutnya dan menghampiri lalu menarik jas Jasper. Apa yang kamu lakukan? Jas ini harganya 8 juta yuan. Kalau kamu buat jas ini kotor, apa kamu sanggup menggantinya? Jasper berkata dengan marah. Tuan Jasper, aku tidak menyangka orang kaya seperti kamu ini juga bisa begitu bodoh. Kamu mengira jas palsu ini adalah produk asli. Aku kasih tahu kamu, jas kamu ini terlihat seperti karya asli Edward desainer dari Swedia itu, tetapi kamu tidak tahu motivasi awal dari rancangan Master Edward ini. Edward berada di titik nadir kehidupan dan suasana hatinya sangat kacau saat merancang jas ini. Dia menggunakan motif lingkaran pada bagian bawah jas, yang memiliki pola tidak beraturan dan terkesan abstrak. Namun, motif lingkaran pada jas kamu ini memiliki pola yang sangat rapi dan sama semuanya, sehingga jas kamu ini pasti bukan jas karya Edward. Ini pasti produk palsu, apalagi jas yang asli tidak mungkin dijual karena masih dipajang di dalam Museum Nasional Swedia sekarang. Sepertinya, yang dia katakan ini ada benarnya juga. Aku dengar Master Edward awalnya mengidap penyakit autis. Setelah istrinya meninggal, penyakit autis yang dideritanya semakin parah dan dia melihat segala sesuatu dengan cara pandang berbeda. Dia menggunakan motif lingkaran di bagian bawah jas. Motif lingkaran yang digunakan memiliki pola tidak beraturan. Coba kamu lihat jas yang dipakai Jasper, pola motif lingkaran itu semuanya sama dan teratur. Apakah dia memang memakai jas palsu? Para tamu yang hadir juga langsung tahu asli atau palsunya jas itu, karena mereka rata-rata memiliki selera tinggi terhadap produk-produk berkualitas. Jasper langsung merasa malu.
Dia awalnya ingin menggunakan label harga 8 juta yuan untuk menghina Jensen, tetapi sekarang malah dirinya sendiri yang dipermalukan. Jensen melanjutkan, kamu bukan hanya memakai jas palsu, tetapi juga salah tempat. Master Edward merancang jas ini sebagai karya penghormatan kepada istrinya yang telah meninggal, sedangkan kamu malah memakai jas ini ke pesta jamuan makan. Kamu terlihat seperti sedang menghadiri pemakaman. Jasper sungguh merasa dipermalukan. Dia malu hingga tak tahu harus berkata apa. Nenek Miller mengadakan jamuan makan hari ini, tetapi Jasper malah datang memakai jas pemakaman. Para kerabat keluarga Miller juga merasa heran kenapa Jensen yang datang dari kota Asmenia, bisa paham begitu banyak hal tentang barang-barang mewah. Naomi pun merasa sangat heran. Dia tiba-tiba merasa kakak iparnya ini bukanlah seorang pecundang. Jas palsu yang kamu pakai ini harganya tidak sampai 1.000 yuan, sedangkan gaun yang dipakai istriku ini harganya 1.500 yuan. Jadi, pakaian istriku masih lebih mahal 500 yuan dibandingkan dengan pakaian kamu. Jensen lanjut berkata sambil menambah sindiran, gaun yang dipakai istriku memang tidak mahal, tetapi sepatu yang dipakainya juga tidak murah. Sepatu yang dipakainya adalah sepatu The Star Premium Collection. The Star Premium Collection. Banyak wanita yang hadir langsung menatap sepatu Elena dan mata mereka pun berbinar-binar. Cantik sekali. Sudah kuduga sepatu hak tinggi yang dipakai Elena memang istimewa, ternyata itu sepatu The Star Premium Collection. Ini adalah sepatu edisi terbatas. Hanya ada 22 pasang sepatu ini di seluruh dunia. Punya banyak uang juga belum tentu bisa mendapatkan sepatu ini. Konon ada orang di negara kaya minyak Timur Tengah yang berani membeli sepatu ini dengan harga 100 juta yuan. Para wanita memang suka sepatu hak tinggi, apalagi kalau itu adalah sepatu hak tinggi kristal edisi terbatas. Sepatu seperti ini adalah dambaan mereka. Para wanita langsung memandang wajah Elena dengan iri. Demikian pula dengan Jessica. Dia terus menatap Jensen dan merasa heran kenapa Jensen rela membelikan sepatu hak tinggi yang sangat mahal ini untuk Elena. Dia juga curiga dari mana Jensen bisa mendapatkan sepatu hak tinggi ini. Pandangan Jessica terhadap Jensen kembali berubah. Jasper berdiri sendiri di sana tanpa ada seorang pun di sampingnya. Jensen juga mengabaikannya dan terus duduk sambil mengobrol dengan Elena. Suasana berubah canggung. Jessica, aku ingin minta tolong bantuanmu. Pada saat ini, terdengar suara seseorang yang menghentikan kesunyian. Seorang wanita datang membawa putranya dan menyapa para sesepuh keluarga Miller. Wanita ini adalah Steffi, adik perempuan Stella istri paman ketiga. Keluarga mereka juga merupakan keluarga terpandang di Provinsi Tianan dan sekitarnya. Namun, mereka tidak punya relasi di ibu kota. Kamu sudah seperti keluargaku sendiri, katakan saja. Jessica berkata demikian sambil tersenyum karena ingin memberi muka kepada laki, paman ketiga. Begini, anak aku ingin menjadi tentara, tetapi tidak ada koneksi. Jadi, aku ingin meminta bantuanmu. Steffi berkata dengan sopan. Stanley, putranya Steffi, kini berusia sekitar 20 tahun. Dia sedang duduk sambil asyik bermain ponsel. Menjadi tentara? Jessica sedikit terkejut. Steffi menjelaskan, aku dengar kalau menjadi tentara itu bisa mengubah karakter seseorang. Aku ingin menyuruhnya pergi latihan daripada dia duduk malas begini menghabiskan waktu. Aku pikir Jessica bisa membantuku untuk urusan ini. Tenang saja, Kak Jessica adalah pemimpin keluarga Miller. Dia pasti bisa bantu, ucap Stanley sambil menundukkan kepala bermain ponsel. Stanley ingin masuk menjadi tentara sebenarnya bukan karena ingin latihan. Dia hanya ingin terlihat keren dan menyombongkan diri di depan teman-temannya setelah selesai pelatihan. Ini sangat mudah, pihak militer sedang mengadakan perekrutan. Suruh Stanley pergi daftar ke sana saja, kata Jessica. Kak Jessica, aku tidak ingin bergabung dengan pasukan biasa dan hanya menjadi tentara yang tugasnya memasak di dapur umum. Jangan kira aku tidak tahu tujuan kamu menjadi tentara. Kamu hanya ingin pamer setelah keluar pelatihan nanti. Laki, paman ketiga tertawa lucu mendengar ucapan mereka. Laki sendiri merupakan perwira militer berpangkat tinggi. Jika Stanley ingin menjadi tentara, seharusnya dia meminta bantuan Laki. Namun, Laki pun menolak membantu Stanley. Itu karena Laki tahu maksud Stanley sebenarnya bukan ingin menjalani pelatihan. Jessica merasa serba salah. Di satu sisi,
Selain ayahnya sendiri, paman ketiga adalah orang yang paling kompeten di keluarga Miller untuk urusan militer. Namun, paman ketiga juga sudah menolak membantu Stanley, sehingga Stevie terpaksa meminta bantuan langsung kepadanya. Kalau saja Stevie meminta bantuan di waktu lain, tentu Jessica tidak akan begitu menggubrisnya. Namun, Stevie meminta bantuan di depan para tamu yang hadir. Jessica sendiri pun ingin menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin keluarga Miller. Baiklah, serahkan saja masalah ini kepadaku. Jessica berkata dengan nada datar. Terima kasih, Kak Jessica, tapi aku mau bergabung dengan tim operasi khusus Tiger, ungkap Stanley yang langsung senang. Mendengar perkataan ini, raut wajah Jessica berubah drastis. Tim operasi khusus Tiger adalah bagian dari tim operasi khusus dan bukan pasukan biasa. Jessica ragu dirinya bisa membantu Stanley bergabung ke sana. Tim operasi khusus Tiger tidak mungkin menerima kamu orang yang tidak berguna seperti ini. Apa kamu pikir pasukan ini adalah tempat kamu liburan? Lucky juga ikut memarahi, lagi pula, tim operasi khusus Tiger ada di bawah kendali keluarga Carson. Kamu malah memilih bergabung dengan pasukan ini, apa kamu sengaja? Tim operasi khusus Tiger lebih punya wibawa. Stanley menjawab dengan suara pelan karena terus dimarahi. Kamu masih berani menjawab? Lucky semakin geram. Semua orang yang hadir terkejut. Jika Stanley ingin bergabung dengan pasukan biasa, tentu keluarga Miller pun bisa mengatur Stanley untuk masuk ke sana dengan mudah. Namun, Stanley ingin bergabung dengan tim operasi khusus Tiger yang menjadi ujung tombak pertahanan negara. Ini tentu tidaklah mudah. Apalagi, keluarga Carson yang memegang kendali atas pasukan ini. Orang keluarga Carson pun tidak hadir di acara ini, yang ada hanya orang keluarga Miller dan keluarga Woodley. Hal ini membuat masalah menjadi semakin rumit. Stanley, kamu harus tahu, orang keluarga Carson yang punya kuasa atas pasukan ini. Kalau mereka tidak buka mulut, terpaksa kamu harus ikut tes masuk sesuai prosedur. Jessica berkata demikian dengan serba salah. Dia sendiri juga merasa malu karena sebagai seorang pemimpin keluarga Miller, dia tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kecil seperti ini. Jessica sungguh tidak tahu harus berbuat apa karena keluarga Carson di ibu kota memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada keluarga Miller. Jessica sama sekali tidak bisa ikut campur atas wewenang keluarga Carson.